contoh banyak arsitek yang menggunakan warna-warna pakaian gitu ya, monokrom. Jarang banget aku lihat arsitek yang pakai celananya ini emang style lama tapi cut bray misalkan gitu ya. Nah ini unik karena sebenarnya aku sendiri memperhatikan arsitek-arsitek itu jarang olahraga sebenarnya. Dia iseng bikin dong grup tenis. Nah, gue juga suka tenis nih gitu, kayak ada biro gue tiap hari apa gitu. Boleh deh, akhirnya aku iseng buatlah komunitas yang aku sebut sekarang ABG. Satu menjadi alat yang sangat baik untuk kita berelasi. Terus juga berkomunikasi lah jelas gitu ya. Harus ingat bahwa kesehatan itu penting. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman semua berada. Selamat datang di Podcast Tarik Garis. Nah, Podcast Tarik Garis ini adalah sebuah ruang mengenai kita bisa diskusi, berbincang, entah desain, arsitektur, konstruksi, ataupun tentang gaya-gaya hidup dari kehidupan arsitek seperti itu. Nah, kebetulan hari ini kita akan menarik satu garis penting bersama Ibu Arsitek Jessica Sukidi IAI. Ibu boleh kita cheers dulu? Baiklah, cheers. Oke. Ibu mungkin boleh disapa dulu teman-temannya nih, mungkin ada sedikit prolog dulu dari Ibu gitu. Halo, aku Jessica Sukidi, biasa dipanggil JJ. Aku arsitek dan seniman dan sekarang base-nya di Bintaro, Tangerang Selatan. Oke, keren. Nah, nih kita akan, karena kita udah ditemani oleh, boleh saya panggil Mbak Jiji aja? Boleh. Oke, biar lebih akrab dekat, ya? lebih akrab kali ya gitu. Oke, nah karena kita udah ditemenin Mbak JJ di sini, kita akan membahas mungkin lebih ringan dan lebih santai, tapi ternyata ini jadi kayak bukan masalah, jadi ternyata ini tuh lagi happening gitu ya, ada banyak orang yang mengalami ini. Nah, kan maksudnya dengan kegiatan kehidupan maksudnya gitu ya, kita tiap hari mungkin kalau jadi arsitek mungkin kita pagi, entah itu kalau kita emang ada jadwal visit ke lapangan kita site visit, atau kita lagi di studio atau kita lagi WFH dan segala macamnya, tetap harus ada deadline, minum kopi buat tetap bisa hidup. Nah, mungkin ternyata ini ngaruh nggak ya ke maksudnya gaya hidup atau mungkin kebiasaan yang kayaknya jadi kayak kelihatan nih kalau misalkan kita lagi UFC, oh itu arsitek, karena mungkin entah itu dari segi kopinya atau lagi dari segi gayanya. Mungkin ini kira-kira kalau menurut Mbak Cici sendiri itu ngaruh nggak kira-kira, atau mungkin itu terlihat seperti itu? Ini ngomongin lifestyle ya? Iya, lifestyle. Arsitek sebenarnya kalau dari umum ya, kalau dari fashion dulu deh. Kalau fashion dulu mungkin nih kalau misalkan yang teman-teman arsitek pasti udah bisa nebak. Kalau awam nggak nebak tapi pasti nanya biasanya. Kok contoh banyak arsitek yang menggunakan warna-warna pakaian gitu ya, monokrom. Kebanyakan hitam misalkan gitu, atau misalkan nggak harus hitam sih, tapi misalkan turunannya gelap, terus gitu. Abu-abu apa gitu ya. Atau kalau misalkan mau beige gitu kan, di tonton ya, kayak penton ya. Kayak penton color gitu. Jadi sebenarnya kalau style terus potongan fashion misalkan. Ada beberapa brand yang teman-teman arsitek pasti berbagi itu lagi gitu. Makanya on repeat gitu. Iya, on repeat gitu. Jadi sebenarnya mungkin ide baik tuh ya, suatu saat ada toko fashion yang arsitek banget gitu. Tapi kayaknya marketnya arsitek banget gitu. Arsitek banget, jadi segmented. Terus kalau misalkan dari sisi pakaian-pakaian, kita ngomongin potongan ya atau cutting gitu ya. Saya bukan orang fashion, tapi saya juga suka memainkan fashion juga gitu ya. Beli misalnya kaos-kaos basic gitu ya, potong-potongannya yang saya bilangnya mungkin lurus-lurus atau yang sederhana. Tapi ya seperti arsitek mungkin desain kali ya, yang formnya tuh jelas gitu. Bentuknya jelas gitu. Bener nggak sih? Setuju nggak sih kalau kamu lihat? Betul, kayak ada agak jadi template gitu ya, jadi pokoknya hitam seret-seret dia terus loose gitu ya, bener kan? Kalau nggak yang cowok-cowok tuh biasanya celana-celananya apa ya, aku bilang yang agak-agak yang bawahnya tuh mengecil atau yang lurusnya benar-benar bagus, tapi nggak pernah tuh yang arsitek menurut aku ya, jarang banget aku lihat arsitek yang pakai celananya ini emang style lama tapi cut bray misalkan gitu ya. Jarang banget. Pasti kalau nggak ankle pant dia pakai yang straight pant gitu. Coba abis ini pasti pada mikir ya, oh iya bener juga. Pas buka lemari bener juga. Ya. Terus color tone-nya coba pas dibuka pasti ya itu. Betul. Ya kan, monokromatis lebih banyak gitu. Itu dari sisi fashion sih. Nah, kira-kira mungkin, nah kalau yang saya dengar sendiri mungkin kalau anak-anak,
karena saya sendiri juga, saya udah setahunan nih, saya jadi sering lari. Nah, dan itu tuh ternyata lagi rame juga, maksudnya bahkan ada community entah itu misalkan community orang yang suka riding atau mungkin community orang yang suka motoran, tapi dia based on occupation gitu nih. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Jiji sendiri ngelihat fenomena itu seperti apa nih kira-kira? Sekarang dari sisi olahraga ya. Kalau dari sisi olahraga, nah ini unik karena sebenarnya aku sendiri memperhatikan Aztec itu jarang olahraga sebenarnya. Ya kan, walaupun kita bisa menemukan beberapa dari kita emang hobi. Kalau orang hobi kan pasti udah beda ya, different. Satu hobi, kedua baru mikirin kesehatan biasanya gitu. Nah, karena aku memperhatikan itu, jadinya aku sendiri di komunitas di Bintaro gitu ya. Karena memang berumah dan berstudio di rumah, independen. Sejak 2024 ya, aku inget banget itu pertama kali. Dan aku tuh sebenarnya suka main basket dari zaman dulu SMA gitu SMP ya, bahkan gitu. Terus kalau misalkan mau bermain olahraga yang sistemnya play gitu ya, game gitu kan, nyari orang susah ya. Betul, iya. Gitu. Dan takes time juga ya. Takes time. Paling beberapa kali kita main sama teman-teman lama. Tapi kalau sadar usia gitu ya. Itulah. Kalau yang usianya makin ke atas gitu ya angkanya gitu. Jadi lebih banyak olahraga yang sendiri biasanya. Berubah ke lari tadi, terus atau ke gym gitu. Nah, tapi aku perhatiin juga nih di usia-usia aku sekarang, mungkin nggak usah sebut usia, tapi di genre-genre 30-an sampai 40-an, kok banyak teman-teman juga yang akhirnya sakit-sakitan gitu. Kalau apalagi setelah COVID ya. Betul, gitu. iya betul. Jadi imunnya jadi lebih turun istilahnya gitu ya. Terus apalagi dengan pekerjaan arsitek mungkin ya, yang ini mungkin kategorinya juga bukan hanya lifestyle tapi kebiasaan kita ya. Secara nggak sadar dari kuliah kita kebanyakan di drillnya tuh di studio gitu ya kan. Iya kan, lebih banyak panjang studio 6 jam, 8 jam gitu kan. Jadinya itu mungkin kebiasaan habit yang kebawa sampai kerja nggak sadar, tiba-tiba itu sudah ngebentuk sebuah kebiasaan ya, culture gitu ya, kita bilangnya gitu, kultur arsitek ya kan. Tapi di situ aku melihat 2024 kok jadi nggak seru ya, bukan hanya nggak seru tapi kok nggak sehat. Betul. Jadi 2024 aku sama teman aku namanya Janina, itu dari sebuah biro lah gitu di Bintaro juga. Nah, jadi memang awal ini tuh kita bikin ini yuk, kita sharing di sosial media gitu. Waktu itu di story Instagram, yuk mau main basket yuk gitu. Iseng aja gitu, pasang status gitu. Yuk kita mau basket hari ini, mancing, ada nggak sih yang masih mau gitu ya. Udah jadi arsitek, usia sekarang ya nggak terbatas usia, mau itu lebih senior, lebih muda silahkan. Tapi semangatnya adalah bukan kompetisinya ya, tapi lebih gerak. Nah itu, jadi ya udah yuk. Ternyata ada nih. Nah 2024 mulailah kita pertama basket waktu itu. Ujung-ujung 2 minggu sekali jadi, terus yuk dipertahankan, jadi punya grup, makin gede. Setahun itu 2024 akhirnya kita bisa memaintain main basket 2 minggu sekali di Bintaro. Gitu. Jadi rutin. Nah awalnya nggak ada namanya komunitasnya. Cuma main aja deh kita intinya. Cuma main, yang penting kita bisa seneng, fun, dapat juga lari-lari kecil ya. Kalau basket lumayan ya. Lumayan. Tapi kita juga ingetin, sadar usia, sadar profesi ini gitu. Besok masih ada deadline gitu. Jadi itu satu hal yang terus aku mungkin observant ya tipenya orangnya. Jadi aku juga merhatikan teman-teman yang misalkan ada yang mulai sakit, ada yang udah mulai kasih tips makan yang sehat gitu ya. Makan yang sehat gitu. Makan yang sehat. Terus misalkan kalau mau lagi kerja kalau yang punya vitamin juga, terus yang punya smartwatch kan ngingetin ya, berdiri gitu kan, berdiri gitu. Itu udah mulai tuh di usia-usia kita terutama gitu ya 30-an kayak kita nggak boleh sih ignore itu gitu ya, karena ada sharing teman-teman. Aku sendiri juga sempet, kita kan di zaman after covid tuh ya, kayak kok balik lagi sakitnya gitu kan. Jadi gampang bindeng, flu, meriang gitu ya. Dari situ akhirnya yaudah seneng. Lucunya waktu itu ada, aku sebut nama ya, Pak Sofi ini di Bintaro juga. Beliau juga di BC Bintaro ya gitu kerjanya. Jadi dia main basket juga tuh, usianya coba tebak 60-an. Nah, tapi main basket. Masih kuat. Iya, terus abis itu ada Mas Riri juga, Mas Riri main juga gitu. Terus teman-teman ini jadinya memang akhirnya dapat fun-nya, dapat keringetnya, ya kan. Istilahnya dari situ break lah 2 jam ya. Terus kita akhirnya menemukan juga pola-pola yang aku temukan di arsitek. Ya aku sendiri kan punya tim juga gitu ya.
mereka kadang-kadang yang bermain ini adalah juga mostly yang usianya tuh 30 ke bawah, yang masih bekerja di biro lain. Jadi mungkin junior arsitek, betul, junior ya. Betul, junior arsitek. Nah, mereka juga punya sebuah keunikan karena waktu mereka nggak banyak ya. Bener. Apalagi masih junior ya, masih semua loadednya masih banyak banget. Kalau misalnya kayak saya kan aku sendiri independen, terus ada yang prinsipal, itu lebih mudah ngatur jadwalnya, waktu ya, karena udah di level prinsipal. Tapi yang junior-junior ini juga, aduh aku harus izin tapi di waktu-waktu yang malam. Nah akhirnya ketemu tuh, kita ketemu waktu-waktu yang kita perhatikan, oh arsitek ini kalau main baiknya jam berapa, gitu. Tapi itu baiknya juga kita usahakan untuk break. Nah akhirnya juga muncul pola 2 minggu sekali tuh. Kenapa? Kita udah coba seminggu sekali, berat. Berat. Supaya apa? Supaya kita nggak mau bail kan. Iya betul. Bail tuh apa ya bahasa Indonesia, supaya kita jangan asal-asal daftar tuh cancel ya. Iya betul. Nggak bisa nih hari ini kayak gitu. Jadinya bail out. Bail out. Kenapa? Kalau main basket ya contoh. Udah grup nyari orang susah ya, udah ketemu lawannya terus nggak ada cadangannya. Kita pernah ngepas sampai kram-kraman. Wah itu pun lari-larinya aja udah lari biasa. Iya udah lari biasa, bukan profesional, udah profesional. Karena apa? Selain usia, metabolisme arsitek mungkin ya beda banget sama yang lain. Jadi itu aku pikir juga, wah ini juga harus diperhatikan, dan aku pikir baik ya dijadi komunitas. 2025 akhirnya awal dari Pak Sofi sih waktu itu, Jo iseng bikin dong grup tenis. Nah, gue juga suka tenis nih gitu, kayak ada biro gue tiap hari apa gitu. Boleh deh, akhirnya aku iseng buatlah komunitas yang aku sebut sekarang ABG. Namanya biar kayak ABG sebenarnya. biar masih ABG terus biar ABG terus jiwanya gitu ya, semuanya. Jadinya ya udah singkatannya udah Arsitek Bintaro Gerak. Itu ada bukan kita tadi mau kasih namanya Arsitek Bintaro Bergerak, tapi kalau bergerak kan kalau kayaknya mau demo gitu ya. Kayak kita movement gitu. Tapi ini movement yang lain gitu. Jadinya akhirnya makanya G-nya di belakang tuh gerak. Betul. Supaya minimal kita diingatkan, yuk arsitek bergerak. Bergeraknya tuh ya gerak-gerak sehat gitu ya. Nah, mulainya dari aku percaya komunitas itu pasti tumbuhnya di tiap wilayah kecil ya. Iya, gitu. Dari terdekat dulu. Betul. Kalau nggak akan jadi. Benar. Gitu. Makanya kenapa kita mengikatnya di Bintaro. Jadi tapi teman-teman yang di luar Bintaro selama mereka berprofesi, willing mau arsitek terutama, desainer, ada interior, bahkan kontraktor. Terus tiba-tiba banyak nih, bahkan ada beberapa juga vendor yang kita main. Tapi ada rules-nya, kalau yang di luar itu ada rules-nya, nggak boleh, misalkan kalau kayak vendor gitu, pure main ya, berelasi mah otomatis gitu. Tapi benar-benar kalau di lapangan, yang kita seneng tuh semua lepas beban istilahnya. Lepas beban, lepas detail. Bener, itu yang penting. Karena semangatnya kalau di lapangan olahraga apa? Kita fun, kita sehat gitu ya. Nah, cari keringet lah istilahnya. Jadi mudah-mudahan ini komunitas sudah berjalan mungkin berarti kan sekarang 2 tahun lebih ya, lebih dikit gitu. Mudah-mudahan bisa diteruskan ke generasi selanjutnya. Karena di komunitas itu akhirnya secara member full tapi memang belum aktif semua ya. Betul. Bahkan yang teman-teman di Bandung juga ada tuh yang ikut kadang-kadang. Wah, dari Bandung. Tapi mainnya di Bintaro? Di Bintaro, kadang-kadang di Bintaro, di Jakarta tapi sekali sih gitu. Karena mereka alasannya cuma suka, dan kalau lagi ada visit proyek di Bintaro. Kalau lagi visit butuh temen main istilahnya. Bener. Kayak misalkan aku ke Bandung gitu ya, sama gitu ya, kayak temen kayak ayo lu di Bandung padel gitu kan. Gitu. Jadi itu menjadi sebuah bahasa baru aku rasa ya di arsitek sekarang. Bener. Gitu. Jadi bahasa mungkin kalau yang aku lihat jadi kayak buat catching up juga, kayak oke, kita padel nih, sambil padel terus nanti pulangnya entah kita makan kopi segala macam. Jadi kayak maksudnya kalau dulu kita ayo makan sini ayo apa, kita jadi ayo padel, ayo tenis dulu kayak gitu kan. Jadi kayak kayak bahasa buat catching up juga, jadi sekarang jadi agak bergeser ya. Betul. Buat catching up gitu. Itu sih, itu aku melihat satu menjadi alat yang sangat baik untuk kita berelasi. Betul. Terus juga berkomunikasi lah jelas. Betul. Gitu ya. Terus kadang-kadang kalau mau meeting sehat ya di lapangan itu yang lucu, nggak bahas proyek, nggak bahas ketemu vendor ya, material. Itu sih aku pikir, dan ini bisa lintas generasi. Betul. Bagusnya, dan lintas wilayah sih. Betul. Gitu. Jadi kayak misalnya Bintaro lawan Bandung next time gitu, siapa tahu ya kan. Boleh. Gitu sih. Oke, keren. Nah, tapi berarti kalau yang dari saya dengar nih ya, dari cerita Mbak JJ tadi, berarti kayaknya pola lifestyle, maksudnya pola
habit kayak tadi kata Mbak Bajeje ya, culture-nya arsitek itu ternyata mempengaruhi ya keputusan hidupnya. Ternyata kayak ngerasa, aduh gue udah nggak sehat nih, aduh gue udah tiap malam jam 2, besok jam 8 udah pagi lagi, maksudnya udah ada jadwal lagi segala macam. Ternyata itu nggak sehat dan maksudnya bikin ngebentuk kita juga jadi kayaknya nih gue butuh gerak kayak gitu ya. Butuh istirahat sih. Butuh istirahat, penting. Berarti ternyata itu tuh mempengaruhi. Nah tapi nih pertanyaan selanjutnya adalah apakah nih dari Mbak Jeje sendiri ngerasain nggak setelah maksudnya gerak atau bergerak ini, apakah ada efek maksudnya entah itu lebih produktif atau misalkan proyek kayaknya kalau ada lagi ngerti itu kayaknya lebih lancar gitu, atau ada mungkin improvement apa nih kira-kira efek samping dari udah gerak tadi kira-kira? Kalau itu sih lebih ke ilmu olahraga sebenarnya. Sebenarnya kalau dari aku ada prinsip atau sebuah filosofis yang aku pegang banget kayak tentu tubuh itu kan perlu diolah. Betul. Ya. Dan kalau aku bilangnya kayak tubuh jiwa roh kan satu kesatuan ya. Jadi kita kalau dengan break itu teman-teman juga banyak yang cerita sih bahwa apalagi kalau kita olahraga emang malam ya. Benar. Ada yang baiknya pagi karena matahari. Yes. Ya. Tapi kalau pas malam setelah itu kita bisa, abis itu kan ada yang langsung tidur pulang gitu ya. Ada juga yang balik lagi ke studio. Wow. Banyak tuh yang kayak gitu. Tapi saya pernah waktu itu, aja saya pernah kalau studio saya itu badminton sebulan sekali. Nah cuma waktu itu emang saya kayak besok tuh jam 8 masih ada deadline. Ya kan? Daripada saya pulang ke kosan saya tidur, jadi saya balik ke studio lagi gitu. Nah, tapi kamu sendiri pasti ngerasa kan ada bedanya. Ada bedanya. Karena pasti walaupun tubuhnya lelah, betul, tapi jiwanya refresh. Benar. Ya kan? Yes. Jadi karena prinsipnya sebetulnya olahraga itu sama seperti kita tidur. Cuma beda, yang satu tidak bergerak, yang satu bergerak. Yes. Nah, itu prinsipnya adalah prinsip rest atau istirahat yang dipakai. Jadi ketika istirahat, ada yang diperbarui pasti. Betul. Ya kan? Yes. Ntar kalau olahraga kan ada dopamin kan? Ada dopamin. Hormon lain yang dibangkitkan atau betul, dirilis. Yes. Aku rasa itu untuk arsitek penting deh, ya kan? Karena saat misal badminton, kan di ABG juga ada akhirnya 19 cabur ya. Wow, gila. Udah kayak kalau kita bikin pon kita bisa itu. Aku inget banget Mas Riri itu bilang, jadi bentar lagi SEA Games kita nih. Bisa, tapi memang belum semua aktif, tapi nggak apa-apa kita tampung. Betul. Suatu saat ada yang mau membantu aku di dalam grup itu kan ada PIC-nya tuh tiap cabur, kita cari yang emang passionate gitu. Jadi silahkan, tapi kita juga bebas dalam arti gini, ini terserah PIC teman-teman mau atur waktu kapan, mau enggak polling, jangan jadi juga menjadi beban gitu ya kan gitu. Tapi mostly sekitar 5-6 cabur itu rutin ya, kayak misalkan basket, terus badminton itu yang setiap minggu atau setiap 2 minggu itu ada. Terus ada apa lagi ya? Terus ada tenis gitu. Tenis juga ada rutin. Terus kita ada mini soccer. Mini soccer juga aku nggak di PIC di dalamnya, tapi kalau dapat report dari teman-teman tuh itu juga salah satu cabur yang struggle tuh selain basket. Gitu karena lebih banyak lagi mini soccer. Bener, tapi saking ada yang ayo daripada nggak jadi udah deh ngepas main gitu. Yang penting itu terus jadi mood booster kan. Setelah soccer kan kayak nongkrong ya. Benar. Jadi Indonesia tuh rakyatnya kan suka nongkrong. Suka ngobrol. Yes. Nah itu satu kultur lagi di Indonesia aku pikir yang nggak semua profesi, bukan nggak semua profesi, maksudku semua profesi pasti ada nongkrongnya. Terlebih arsitek. Betul. Gitu kan. Tapi ada juga yang komen nih, aku juga pernah dapat komentar, kok bikin komunitas arsitek lagi sih J gitu kan, gitu kan nggak bosan apa gitu kan, ketemunya itu lagi gimana kita misalkan ketemu tempat lain kan ada potensi dapat proyek lah dari yang non arsitek, ada juga yang kayak kalau ketemu arsitek lagi kan ketemu kompetitor gitu ya, gimana tuh, tapi buat aku sebenarnya itu tadi dasarnya adalah semua waktu profesi ya, profesi dokter dengan kita, arsitek itu beda. Betul, gitu. Beda. Apalagi dengan interior designer juga pasti beda. Betul. Gitu ya. Dengan fashion designer beda. Tapi mostly designer kan membagi waktunya paling banyak itu tentu di studio. Betul. Pasti kan, atau dengan klien misalkan. Betul. Nah, aku pikir cuma ingin mengingatkan aja sih. Terus di usia-usia yang menuju 30-40 ke atas gitu ya, sebenarnya itu aku juga dengar dari teman-teman bahwa seneng banget itu ada grup ini, komunitas ini, walaupun dia cuma bisa main sekali-sekali. Betul. Apa struggle yang lain apa? Cari temen. Iya, sebenarnya. Iya kan, cari temen.
ada sih olahraga yang kita nggak masukin terlalu fokus, olahraga sendiri ya silahkan sendiri. Betul. Ya kayak contoh kayak nge-gym, Iya. ya nggak ada lah cabornya ya kan. Nge-gym kan ada tempatnya ya, lebih umum. Betul. Tapi kalau lari ada, misalkan kita juga punya nih aspek-aspek ya atlet tanda kutip. Gitu ya, jadi emang yang olahraga tuh rutin, hobi, lari, sepeda, berenang, triathlon. Itu ada juga. Betul. Jadi mereka yang kalau bersama teman-teman tuh aku cuma expect mereka untuk apa yang namanya dampingi lah, gitu, untuk kita fun ya kan. Betul. Abis itu kadang sarapan bareng, Iya benar. ya apa makan malam ngeronde bareng, Iya gitu, benar. Itu sih sebenarnya. Oke, keren. Nah, paling terakhir nih kira-kira mungkin ada nggak pesan-pesan atau apa ya, mungkin pesan-pesan buat temen-temen nih kalau yang baru mau mulai gerak tapi mungkin bingung apa ya harus mulai dari mana, atau mungkin gerak tapi besok masih ada studio dan lain sebagainya, mungkin ada nggak nih pesan-pesan buat temen-temen biar maksudnya semakin banyak yang gerak dong, benar kita perlu dong maksudnya biar buat bergerak itu kira-kira. Oke, kalau pesan gitu ya, aku sebenarnya pesannya cuma simple bahwa teman-teman kalau tergabung dengan komunitas ataupun tidak harus ingat bahwa kesehatan itu penting. Kesehatan tuh ada, maksudnya aku bagi menjadi dua lah paling besar ya, itu raga atau fisik dan juga mental. Betul. Nah, kedua hal itu di zaman sekarang yang banyak udah lebih diomongin ya, diomongin menjadi hal yang penting. Aku pikir take a break gitu ya, take a break untuk rest. Betul. Itu juga produktif. Betul. Jadi jangan dikira kalau kita berhenti istirahat itu tidak produktif. Betul. Justru dengan adanya istirahat itu kita bisa memperbarui berbagai hal-hal di dalam tubuh kita yang kita mungkin nggak bisa lihat. Bener. Gitu. Itu satu pesan pertama. Yang kedua, kalau mau ikut komunitas dimanapun, lebih-lebih teman-teman yang desainer, arsitek gitu, jangan ragu untuk kontak, jangan malu untuk kayak reach out gitu. Karena pada umumnya komunitas ini tuh pingin juga kayak ABG ingin menjadi wadah yang sehat untuk teman-teman. Betul. Bisa saling kenal, cari teman, seperlunya sewajarnya tentu. Gitu. Tapi pesannya memang juga bagaimana jarak yang sehat juga itu juga jadi penting, bagaimana kita memanage waktu. Betul. Nah, aku juga melihat bahwa di sini manajemen waktu kita juga dilatih ya. Betul. Untuk bisa kapan jadinya tuh ada kayak semacam yuk take a break, 2 minggu lagi saya mau basket misalkan gitu. Jadinya deadline-nya tuh diberesin. Iya, betul. Jadi happy kan yes. Gitu. Ya kecuali memang ya ada yang ada yang tiba-tiba minta revisi gitu ya. Itu sih pesannya. Dan kedua memang yang ketiga juga dari komunitas itu aku juga melihat bahwa dari pengalaman teman-teman ini juga kita juga bisa berbagi informasi profesi. Betul. Gitu ya. Contohnya misalnya di asosiasi ada apa. Betul. Juga ABG ini juga aku juga mention gitu ya ke IAI gitu. Kita tuh ada ini loh. Jadi info-info yang memang susah ter-reach out sampai bawah gitu, kita bisa saling sharing, saling tanya, saling bantu. Jadi ya 3 itulah pesannya. Jadi jangan malu ya, jangan takut untuk reach out. Betul. Gitu ya, dan terus bergerak. Yes. Oke, keren banget nih. Terima kasih banyak nih Mbak JJ, kita udah ngomongin banyak hal, entah itu lifestyle, kebiasaan, sampai berolahraga ya kita hari ini. So teman-teman semua, semoga setelah mendengar ini teman-teman yang masih ngerasa sering rada gampang capek, gampang ngantuk, mungkin itu kayak kurang gerak kali ya Mbak, benar ya kali. Oke, terima kasih banyak Mbak JJ udah narik 1 garis penting bersama kita hari ini. Nah semoga teman-teman semua jadi maksudnya lebih penasaran nih apa aja nih yang bisa kita lakukan di sela-sela break, atau mungkin apa aja nih yang bisa kita lakukan buat bikin lebih produktif nih studio kita. Mungkin kalian mungkin merasa bosan, jadi kita harus banyak gerak dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman semua mungkin bisa mulai gerak dan lain sebagainya, dan saya harap mungkin ini bisa jadi sebuah ide baru ya buat teman-teman semua, entah itu bikin komunitas di studionya masing-masing dulu kali gitu ya Mbak. Oke. Yes. Terima kasih semua, sampai jumpa di studio di episode Tarik Garis lainnya. Bye.